Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Salam, kelas 10D. Di sini saya akan presentasi mengenai demokrasi era reformasi. Nah, pengertian dari demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti kerakyatan atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dari secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Kemudian reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Kemudian pelaksanaan demokrasi masa era reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang antar lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Di sini juga masa reformasi perubahan membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain dikeluarkannya Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Kedua, Ketetapan Nomor 8 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, TAP MPR Republik Indonesia Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keenam, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Kemudian keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa era reformasi 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2014. Sebagai presiden terpilih pada tahun 1999 adalah Megawati Soekarno Putri, dan pada tahun 2004 presiden terpilih ada Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian sistematika pelaksanaan demokrasi masa era reformasi 1998 sampai sekarang. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi, di mana paham demokrasi berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia, dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan
komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengkontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis reformasi. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi yaitu mengutamakan musyawarah mufakat, mengutamakan kepentingan musyawarah masyarakat, bangsa dan negara, tidak memaksakan kehendak orang lain. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luruh. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penghormatan kepada beragam asas, ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia. Setelah diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. Hasil perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal. 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal peraturan, dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian, sistem pemerintahan masa reformasi 1998 sampai sekarang. Sistem pemerintahan masa Orde Reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan ataupun tulisan sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 1999 tentang upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggungjawaban tugas lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya. Kemudian, akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang, pada zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencolok, walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencolok dominasi sistem liberal. Contohnya aksi demokrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multipartai sehingga peranan partai cukup besar. Akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila belumlah terrealisasi.
Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik dan benar. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.